Berawal dari cinta terlarang hingga tak mau bertanggung jawab dan memberi kejelasan dalam hubungan, seorang lelaki dengan jahatnya membunuh wanita dan membuang jasadnya di dalam koper setelah melakukan hubungan intim. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita akan membahas kasus pembunuhan mayat di dalam koper di Bekasi. Kasus pembunuhan mayat di dalam koper ini terjadi pada 24 April 2024. Jadi, pembunuhan ini terjadi di salah satu hotel di kota Bandung. Saat itu, korban yang berinisial RM, 49 tahun, bertemu dengan Ahmad Arif Ridwanullah, 29 tahun, atau Arif. Hubungan keduanya berawal dari cinta terlarang yang tumbuh di antara RM dan Arif. Mereka saling mengenal saat Arif yang bekerja sebagai auditor mengenal RM ketika ia melakukan perjalanan dinas dari Tangerang ke Bandung pada akhir tahun 2023. Ketika dinas di Bandung, Arif berkenalan dengan RM yang bekerja sebagai kasir di perusahaan industri makanan. Setelah berkenalan, diduga timbul rasa suka di antara keduanya. Arif lalu mengajak korban untuk melakukan hubungan intim di salah satu hotel di Bandung. Beberapa bulan setelah itu, tepatnya pada bulan April 2024, Arif kembali berkunjung ke Bandung dan bertemu dengan RM. Di tengah-tengah kesibukan tugasnya, Arif mengajak RM untuk keluar kantor dengan alasan mencari angin segar. RM pun menyetujui ajakan Arif dan mereka pergi ke salah satu hotel. Saat hari terjadinya pembunuhan, RM sempat meminta izin kepada atasannya untuk keluar kantor sebentar dengan alasan menyetor uang lalu menjenguk kakaknya yang dirawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Setelah itu, ketika Arif dan RM tiba di hotel, mereka kembali melakukan hubungan intim. Selesai melakukan hubungan intim, RM meminta Arif untuk bertanggung jawab dan memperjelas hubungan mereka dengan cara menikahinya. Sayangnya, permintaan RM ditolak oleh Arif. Arif bilang hubungan mereka hanya untuk senang-senang saja, dan mereka pun memang sama-sama mau. Tetapi, RM masih terus meminta Arif untuk menikahinya. Nah, tadi kan RM meminta izin ke atasannya untuk menyetor uang. Uang itu memang uang perusahaan yang akan disetorkan ke bank sebesar 43 juta rupiah. Mengetahui hal ini, Arif bilang, kalau mau pinjam uang setoran ini, nanti kita bisa nikah. Namun, RM menolak karena takut jika harus menikah dengan menggunakan uang perusahaan. Lalu, Arif menjawab, mau dinikahin nggak? Kalau mau dinikahi, ya mereka harus pakai uang setoran itu. Arif juga bilang kalau ia bakal bertanggung jawab kalau ada apa-apa di perusahaan. Kemudian mereka kembali cekcok dan RM sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung Arif. Hingga kemudian, Arif marah dan tidak terima dengan tindakan RM yang meminta kejelasan itu. Naasnya, emosi Arif dilampiaskannya dengan melakukan kekerasan pada RM. Kepala RM dibenturkannya ke tembok hingga berdarah. Tak hanya sampai di situ. Bahkan ketika RM sudah tidak berdaya, Arif membekap mulut RM dan mencekiknya hingga tewas. Mengetahui RM sudah tidak bernyawa, Arif pun membeli koper untuk membawa jasad RM keluar dari hotel agar dapat mengelabui petugas hotel. Ia bahkan sempat 2 kali membeli koper. Koper yang pertama ia beli berwarna coklat, tetapi ukurannya terlalu kecil sehingga tidak memuat jasad korban. Arif kemudian membeli lagi koper berwarna hitam dengan ukuran yang lebih besar, dan memasukkan jasad korban ke dalamnya. Setelah keluar dari hotel dengan membawa jasad RM di dalam koper, Arif segera menuju Tangerang menemui adiknya, Aditya Taufikur Rahman. Saat bertemu, Arif tidak menceritakan soal pembunuhan kepada adiknya. Ia baru menceritakan pembunuhan itu kepada adiknya ketika sampai di tengah jalan tol. Adiknya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti rencana Arif. Kemudian, saat sampai di kawasan Cikarang Barat, Arif dan adiknya keluar tol dan mencari tempat tepi untuk membuang jasad RM. Mereka menyusuri jalan inspeksi Kalimalang sampai menemukan tempat yang cocok untuk melangsungkan ide kriminal itu. Setelah menemukan tempat yang sepi dan dirasa cocok untuk membuang jasad RM, mereka kemudian membuang koper berisi jasad manusia itu dan meninggalkannya begitu saja. Kasus pembunuhan ini diketahui saat petugas kebersihan menemukan koper hitam yang berisi jasad RM di Jalan Inspeksi Kalimalang
Cikarang, Bekasi pada hari Kamis 25 April dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Jadi, jasad RM baru ditemukan sehari setelah pembunuhan. Polisi yang menerima laporan penemuan jasad itu kemudian langsung menyelidiki identitas korban dan menemukan bahwa korban berinisial RM berdomisili di Rancasari, Bandung. Korban diketahui bekerja sebagai kasir di gudang perusahaan makanan di Bandung. Setelah mengetahui identitas korban, tim penyelidik melakukan penyisiran CCTV di sejumlah lokasi, mulai dari sepanjang Kalimalang hingga CCTV di Tol Pasteur. Polisi juga menemukan petunjuk bahwa RM sempat pergi ke sebuah hotel di Bandung sehari sebelum jasadnya ditemukan. Dari rekaman CCTV hotel, diketahui bahwa korban tidak sendiri, melainkan bersama Arif, si pelaku pembunuhan. Dalam rekaman CCTV, terlihat RM dan Arif masuk ke dalam hotel di kamar 121 dan tidak keluar kembali. Yang keluar kamar hanya Arif yang membawa koper hitam itu. Selain itu, saat polisi melakukan pengecekan ke bank dan rumah sakit, seperti izin RM pada atasannya, diketahui bahwa di hari pembunuhan itu RM tidak pernah mampir di kedua tempat tersebut. Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan berbagai petunjuk yang ada, polisi akhirnya mengetahui identitas Arif, orang terakhir yang bertemu dengan RM dan menangkapnya di rumah istrinya di Palembang pada tanggal 1 Mei 2024. Ya, jadi Arif ini memang sudah punya istri. Pantas aja dia nggak mau dimintain tanggung jawab sama korbannya. Dan sebenarnya Arif bukan cuma membunuh, ia juga mengambil uang yang dibawa RM yang belum sempat disetorkan ke bank. Atas kejahatannya itu, Arif ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Adiknya yang turut membantu untuk membuang jasad RM juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal yang sama. Oke, sourcers, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode kali ini. Terkait kasus ini, Minsource benar-benar prihatin dan berharap pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya. Buat sourcers, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di episode LMD Lorong Misteri Dunia selanjutnya.